Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kemuhammadiyaan F yang beranggotakan Alia Agustina dengan NIM B100-200-353, Rizky Puji Astuti dengan NIM B100-200-361, Tiffany Adelia dengan NIM B100-200-363, Deva Yasmin Salsabila Mulata dengan NIM B100-200-368, dan saya sendiri, Berlian Ajeng Amarwangi dengan NIM B100-200-379, akan mempresentasikan tentang profil ortom, majelis, dan lembaga Muhammadiyah. Untuk presentator pertama, saya serahkan kepada Mbak Puji untuk mempresentasikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Silakan. Yang pertama, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sejarah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, mempunyai latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, sekaligus sebagai tanggung jawab dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama, sebagai aksentuator gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di kalangan pelajar. Yang kedua, sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah untuk masa depan. Upaya pelajar untuk membentuk organisasi Muhammadiyah sebenarnya dimulai sejak 1919. Namun selalu ada hambatan dari beberapa pihak, sehingga menemukan petunjuk saat Konferensi Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1958. Organisasi pelajar Muhammadiyah ditempatkan di bawah pengawasan PM. Keputusan konferensi tersebut dibuktikan pada Muktamar PM kedua pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk IPM Keputusan 2 nomor 4. Pendirian IPM ditetapkan secara nasional pada konferensi PM di Surakarta pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah bertepatan 18 Juli 1961 Masehi. Perubahan menjadi IRM. Saat konferensi pimpinan pusat IPM tahun 1992 Yogyakarta, Menpora menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk menyesuaikan tubuh organisasi, yakni perubahan nama pada IPM. Tim eksistensi PPIPM bertugas dalam menghadapi masalah ini dan memutuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah dengan pertimbangan keberadaan pelajar sebagai kader perserikatan umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari Perserikatan Muhammadiyah. Perlunya pengembangan jangkau IPM, adanya kebijakan dari pemerintah RI tentang diperbolehkan pengguna kata pelajar untuk organisasi berskala nasional. Kebangkitan IPM. Muktamar IRM ke-15 tahun 2006 di Medan, Sumatera Utara mengamanahkan PPIRM periode 2006 sampai 2008 untuk membentuk tim eksistensi untuk bertugas mengkaji persoalan identitas, nama, dan basis gerakan ini. PP Muhammadiyah mengeluarkan SK nomor 60 Cap 10B 2007 tanggal 27 Jumadil Awal 1428 Hijriah bertepatan 24 Mei 2007 Masehi tentang perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM. Tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan semboyan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tujuan terbentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Semboyan. Semboyan IPM adalah dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal kalami wa ma yasturun, yang artinya Nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Itulah semboyan IPM sebagai organisasi pelajar. Yang selanjutnya adalah organisasi pelajar terbesar se-Indonesia. IPM tersebar di seluruh Indonesia pada 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten atau kota. Dengan proses perkembangan, IPM berhasil meraih beberapa penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional.
dengan mempertegas posisi IPM sebagai organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Berikut ialah penghargaan IPM. Yang pertama adalah penghargaan Pemuda Indonesia Social Planner pada tahun 2015. Yang kedua adalah organisasi kepemudaan terbaik nasional tahun 2006, 2011, 2013, 2015, dan tahun 2016. Yang ketiga adalah ASEAN 10 Accomplished Youth Organizations pada tahun 2011 dan tahun 2014. Selanjutnya ada struktur dan permusyawaratan. Yang pertama adalah pimpinan pusat yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, yakni periode 2 tahun. Yang kedua adalah pimpinan wilayah yang berkedudukan di provinsi dengan periode kepemimpinan 2 tahun. Yang ketiga ada pimpinan daerah yang berkedudukan di kota atau kabupaten dengan periode kepemimpinan 2 tahun. Yang keempat ada pimpinan cabang yang berkedudukan di kecamatan dengan periode kepemimpinan dan pemimpinan 2 tahun. Yang kelima ada pimpinan ranting yang berkedudukan di sekolah, desa, kelurahan dengan periode kepemimpinan 1 tahun. Selanjutnya ada permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi diselenggarakan untuk membahas strategis dalam formatur. Berikut adalah susunan dalam permusyawaratan Muhammadiyah. Yang pertama ada muktamar, yakni permusyawaratan tertinggi di tingkat pusat. Yang kedua ada tanwir, yakni permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah. Yang ketiga ada musyawarah wilayah, yakni permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah. Yang keempat ada konferensi pimpinan wilayah, yakni permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah. Lalu berikutnya adalah musyawarah daerah, yakni permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat tertinggi di tingkat daerah. Yang keenam ada konferensi pimpinan daerah, yakni permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat daerah. Yang ketujuh ada musyawarah cabang, yakni permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang. Yang kedelapan ada konferensi pimpinan cabang, yakni permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat cabang. Dan yang terakhir ada musyawarah ranting, yakni permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting. Selanjutnya di IPM terdapat gerakan, bidang, dan lembaga. Dalam gerakan sendiri terdapat 4 gerakan. Yang pertama 3T, tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi. Yang kedua ada gerakan kritis transformatif. Yang ketiga ada gerakan pelajar kreatif. Dan yang terakhir ada gerakan pelajar berkemajuan. Sementara dalam bidangnya sendiri terdapat 2 bidang. Yang pertama ada bidang wajib dan bidang pilihan. Bidang wajib terdapat 3 poin, yakni bidang perkaderan, bidang kajian dakwah Islam, dan bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Dalam bidang pilihannya terdapat 9 bidang, yakni bidang advokasi dan kebijakan publik. Yang kedua ada bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Yang ketiga ada bidang hipmawati. Yang keempat ada bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Yang kelima ada bidang hubungan dan kerjasama internasional. Yang keenam ada bidang organisasi. Yang ketujuh ada bidang lingkungan hidup. Yang kedelapan ada bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir ada bidang kesehatan. Sementara dalam lembaganya sendiri terdapat 6 lembaga. Yang pertama ada lembaga media dan komunikasi, yang kedua ada lembaga pengembangan sumber daya insani, yang ketiga ada lembaga pustaka, yang keempat ada lembaga fasilitator dan pendamping, yang kelima ada lembaga bantuan hukum pelajar, dan yang terakhir ada lembaga pengembangan komunitas. Lalu selanjutnya ada jaringan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Susunan organisasi IPM sendiri itu dibuat secara berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Yang pertama ada pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Pimpinan wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam tingkat provinsi atau tingkat daerah 1. Pimpinan daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam tingkat kabupaten atau kota madya atau daerah tingkat 2. Sedangkan pimpinan cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu kecamatan. Yang terakhir ada pimpinan ranting, yakni kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah, desa, atau kelurahan, atau tempat lainnya. Saat ini, PM telah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Dan berikut adalah Ketua Umum IPM dari masa ke masa. Dalam periode pertama, tahun 1961 sampai 1966, dipimpin oleh Bapak Herman Helmy Farid Ma'ruf.
Dan pada tahun 2022 hingga 2023 dipimpin oleh Bapak Nasir Effendi. Berikut adalah nama-nama alumni dari IPM dari masa ke masa. Yang pertama ada Bapak Haidar Nasir sampai dengan Bapak MH Ainun Najib. Baik, untuk penjelasan dari IPM sendiri sudah selesai dan yang kedua akan dipresentasikan oleh Mbak Yasmin yang akan mempresentasikan tentang majelis pelayanan. Silahkan. Baik, selanjutnya Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau MPKU. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau MPKU atau Majelis Pelayanan Kesehatan Umum digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dibantu oleh murid-muridnya atas kesadaran mengamalkan surat Al-Ma'un. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong mencari anak fakir miskin. Beliau menyantuni dan menghimpun, memberi sandang pangan, dan mendidik sholat mereka. Ide ini berkembang dengan diteruskan oleh Kiai Haji Suja, murid setia Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga berkembangnya memiliki banyak rumah yatim, rumah sakit, dan balai kesehatan ibu dan anak. Majelis ini beberapa kali mengalami perubahan dari PKO atau penolong kesengsaraan umum, PKU, pembina kesejahteraan umat, MKKM, Majelis Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat, dan tahun 2010 kembali menjadi Majelis PKU. Selanjutnya, visi pengembangan, yaitu fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis penolong kesengsaraan umum, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya, terdapat pula ciri pengembangan program. Yang pertama dalam sistem gerakan, yaitu menguatnya sistem gerakan Muhammadiyah yang maju, profesional, dan modern. Yang kedua, menguatnya pemahaman ideologi dan visi gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, meningkatkan sistem penyelenggaraan atau pengelolaan amal. Ada pula kegiatan dalam sistem gerakan. Yang pertama, perintisan amal usaha kesehatan di daerah-daerah. Yang kedua, sosialisasi visi dan misi program kesehatan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyusunan dan pengelolaan database amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Selanjutnya, dalam bidang kepemimpinan dan organisasi, itu menguatnya sistem manajemen organisasi Muhammadiyah yang dinamis dan produktif. Yang kedua, menguatnya sistem kepemimpinan kolektif, kolegial, yang transformatif, yang mampu memberikan keteladanan, memobilisasi potensi, memproyekkan masa depan, dan mengagendakan perubahan. Ada pula kegiatan dalam bidang kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program melalui permusyawaratan dalam pengelolaan organisasi dan kepemimpinan. Yang kedua, perumusan berbagai panduan terkait dengan mekanisme kerja organisasi dan keuangan di lingkungan MPKU. Selanjutnya dalam bidang jaringan. Yang pertama ada menguatnya perang jaringan keumatan kebangsaan universal. Yang kedua, menguat dan meluasnya jaringan amal usaha, kegiatan, dan perangkat persyarikatan. Yang ketiga, menguatnya hubungan dan kerjasama internasional, meningkatkan program kesehatan. Kegiatan dalam bidang jaringan, yang pertama, pembentukan dan pengembangan jaringan program pengembangan kesehatan masyarakat hingga skala nasional dan internasional, meliputi promosi kesehatan, desa siaga atau Korea Taibiyah. Yang kedua, pembentukan jaringan rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan berskala regional. Dan yang ketiga, pembentukan jaringan rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan berskala nasional. Selanjutnya dalam bidang sumber daya.
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan anggota Muhammadiyah sebagai subjek gerakan secara konsisten dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya amal usaha bidang kesehatan atau AUMKes melalui peningkatan kapasitas tenaga AUMKes, pendidikan, promosi, daya dukung fasilitas, dan berbagai skill yang mengembangkan keunggulan. Ada pula kegiatan dalam bidang sumber daya. Yang pertama, seminar dan pelatihan peningkatan kompetensi pemimpinan AUMKes. Yang kedua, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk pendidikan manajemen RS. Yang ketiga, seminar dan pelatihan staf AUMKes terkait isu kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Yang keempat, pelatihan penanggulangan bencana bagi tim tanggap darurat di lingkungan RS. Yang kelima, workshop sistem kompetensi SDI. Yang keenam, pelatihan sosialisasi sistem kompetensi SDI. Dan yang terakhir, pengiriman pendidikan dokter spesialis dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Selanjutnya ada dalam bidang aksi pelayanan. Yang pertama, terbangunnya sinergi pelayanan publik sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan Islamic Civil Society. Dan yang kedua, terlaksananya pelayanan publik melalui amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah yang berkualitas. Dan yang ketiga, terlaksananya fungsi advokasi dalam pelayanan dan kebijakan publik dari gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya, Majelis Pendidikan Kader yang akan dijelaskan oleh Mbak Alia. Yang berikutnya adalah Majelis Pendidikan Kader. Kader merupakan elit atau bagian yang terpilih dan yang terbaik karena telah terlatih. Inti tetap suatu resimen, kelompok manusia yang terbaik karena terpilih merupakan inti dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah sebagai hasil dari proses perkaderan adalah anggota inti yang diorganisir secara permanen dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta misi di lingkungan persyarikatan, umat, dan bangsa guna mencapai tujuan Muhammadiyah. Fungsi dan tugas kader. Anggota inti penggerak organisasi berperan sebagai kader persyarikatan umat dan bangsa, mengembangkan sistem dan melaksanakan perkaderan di semua tingkatan, membina dan menggerakkan Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM sehingga menjadi muslim yang berguna, mengkoordinasi transformasi kader, mengembangkan database kader sesuai dengan keahliannya. Profil kader Muhammadiyah mampu menunjukkan integritas dan kompetensi. Yang pertama, keberagaman yang meliputi kemurnian akidah, ketekunan beribadah, keikhlasan, sidik, amanah, dan berjiwa gerakan. Yang kedua, ada akademis dan intelektual yang meliputi fatona, semangat tajdid, atau moderat. Yang ketiga, ada sosial kemanusiaan yang meliputi kesalehan, kepedulian sosial, suka beramal, dan keteladanan tabligh. Program pengembangan Majelis Pendidikan Kader. Sistem gerakan melaksanakan perkaderan utama Muhammadiyah, Darul Akram, maupun Baitul Akram secara intensif untuk menjadikan perkaderan sebagai budaya organisasi di seluruh tingkatan pimpinan, amal usaha, dan institusi-institusi yang berada dalam struktur persyarikatan. Yang kedua ada organisasi dan kepemimpinan, menyelenggarakan ideopolitor, ideologi politik dan organisasi bagi pemimpin di lingkungan pimpinan persyarikatan dan amal usaha untuk meneguhkan komitmen ideologis, memperluas visi dan pemikiran, dan mengembangkan organisasi sebagai instrumen gerakan Islam, jaringan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara tersistem antar pimpinan persyarikatan, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah atau AUM dengan hal pelaksanaan perkaderan di lingkungan masing-masing. Yang keempat, sumber daya, membentuk dan meningkatkan kualitas korp instruksi dan membina instruksi yang mampu mendesain dan mengembangkan perkaderan fungsional Muhammadiyah berbasis pada keragaman potensi dan keahlian instruktur di semua lini persyarikatan. Yang terakhir ada aksi pelayanan, melaksanakan model-model dan menyediakan materi perkaderan dan ideologi Muhammadiyah yang menjadi rujukan dalam setiap perkaderan Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada lembaga seni budaya dan olahraga yang akan dilanjutkan oleh Tiffany Adelia.
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga atau LSBO merupakan bagian integral dari gerakan dakwah Muhammadiyah dengan mewadahi potensi seni, budaya, dan olahraga warga, persyarikatan agar aktivitas dan kreativitasnya terarah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan menjadi salah satu daya dukung bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah. Kepedulian atas seni budaya ini telah dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pandai memainkan alat musik tradisional dan modern, seperti kemahirannya memainkan biola dan gending-gending Jawa. Konon, kepiawaiannya, beliau sering didemonstrasikan di muka umum untuk mengumpulkan anak-anak muda kauman untuk diajak ngaji, atau untuk pengumpulan dana sosial dan dana dakwah. Program dan kegiatan LSBO Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pengembangan media dan sarana prasarana, yang kedua pendidikan dan latihan, yang ketiga pengkajian dan pengembangan, yang keempat penguatan kelembagaan. Sebagai bagian dari gerakan dakwah Islam, LSBO sedang berusaha merumuskan fikih kesenian dan olahraga yang akan menjadi landasan bagi para aktivis seni dan olahraga di lingkungan Muhammadiyah. Susunan anggota pimpinan LSBO tahun 2015 sampai 2020. Konsultan ahli yang diketuai oleh Taufik Ismail dengan anggota Legend Purna TNI Mar Soeharto, Ebit GAD, Muhammad Sobari, dan Solihin. Selanjutnya yang diketuai oleh Dr. Andes Syukrianto, AR, Magister Humaniora, dengan wakil sebagai berikut. Dan sekretaris oleh Devi Indianto Budiarto, Magister Ilmu Administrasi, dengan wakil sekretaris sebagai berikut, dan Bendahara Aisyah Ulfa Syafi'i dengan wakil bendahara sebagai berikut. Yang terakhir adalah divisi-divisi yang ada pada LSBO Muhammadiyah. Yang pertama yaitu divisi sastra, yang kedua divisi musik, yang ketiga divisi teater dan seni tradisional, yang keempat divisi film, yang kelima divisi kerjasama dan pariwisata, yang keenam divisi olahraga, yang ketujuh divisi seni baca Al-Quran, yang kedelapan divisi seni rupa, dan yang kesembilan divisi kebudayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.